Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andrian Pradana, NIM 21114082, kelas Informatika 04. Oke, di sini saya akan menjelaskan perkembangan komputer dari generasi pertama sampai sekarang. Langsung saja dari sejarah komputer. Komputer generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer. Seperti komputer Atanasoff Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dan komputer Colossus untuk memisahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kali, Philadelphia mengalami mati listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukuran memakan satu ruangan. Beberapa komputer generasi pertama yaitu antara lain ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator diciptakan oleh John W. Muscali dan J. Presper Expert. ENIAC berukuran 140 meter persegi, beratnya 30 ton, menggunakan 130 kW daya listrik dan 1800 tiup vakum dan hanya bisa dipergunakan oleh orang yang terlatih. Itu salah satu contohnya. Kemudian ini adalah gambar komputer generasi pertama. Kira-kira seperti ini ya. Gambarnya rumit, besar, dan juga memakan banyak ruang. Kemudian lanjut ke komputer generasi kedua. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan dalam komputer mulai pada tahun 1956. Penemuan yang lain berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih tepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibandingkan para pendahulunya. Oke, di komputer generasi kedua ini memiliki ciri-ciri generasinya. Yang pertama adalah kapasitas memorinya utama cukup besar. Yang kedua, komponen yang digunakan adalah transistor yang lebih kecil dan dibandingkan tabung hampa udara. Yang ketiga, menggunakan magnetic tape atau magnetic disk yang berbentuk removable disk. Yang keempat, mempunyai kemampuan proses seal time dan seal sharing. Yang kelima, proses operasinya lebih cepat. Yang keenam, orientasinya pada aplikasi bisnis dan teknik. Yang ketujuh, contohnya adalah komputer PDP-5 dan PDP-8 buatan tahun 1963 sebagai komputer mini komersial pertama. Selain itu ada pula komputer IMB 7070, IMB 1400, NRC 300 dan masih banyak lainnya. Ini adalah gambaran komputer generasi kedua, kira-kira seperti ini ya. Oke, selanjutnya ada komputer generasi ketiga menggunakan sirkuit terpadu IC bukan transistor. Sebuah IC tunggal dapat mengemas sejumlah besar transistor, meningkatkan kekuatan komputer, mengurangi biaya. Komputer juga menjadi lebih andal, efisien, dan ukurannya lebih kecil. Komputer generasi menggunakan jarak jauh, pembagian waktu, multiprogram sebagai sistem operasi. Pada generasi ini juga bahasa pemrogramannya tingkat seperti Fortran 2 TO 4. Ada ciri-cirinya. Beberapa komputer generasi ketiga yang populer adalah IMB 360 series, Holloway 6000, PDP atau Personal Data Processor, IMB 70/168, TDC 316. Ini adalah gambar dari IMB 360, komputer generasi ketiga.
Oke, selanjutnya ada komputer generasi keempat. Selain IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Shared Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integrated atau VLSI memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Seorang anak sedang memperbaiki IBM PC. Komputer generasi ini menggunakan sistem operasi real-time, real sharing, dan terdistribusi. Bahasa pemrograman di bahasa C, C++, di Bash juga digunakan pada generasi ini. Beberapa komputer generasi keempat yang populer adalah DEC 10, Star 1000, PDP-2, Cray 1 superkomputer, Cray X, CRAY XMP superkomputer. Oke, selanjutnya generasi kelima sampai sekarang. Pada komputer generasi kelima 1980 sampai sekarang, teknologi VLSI diganti dengan ULSI atau Ultra Large Scale Integration. Teknologi tersebut memungkinkan produksi chip mikroproses dengan 10 juta komponen elektronik. Komputer generasi ini menggunakan perangkat keras, pemrosesan paralel, dan perangkat lunak AI, kecerdasan buatan. Bahasa pemrograman yang digunakan pada generasi ini adalah C, bahasa C, C++, Java, Net, dan masih banyak lain. Beberapa komputer generasi kelima yang populer adalah desktop, laptop, notebook, ultrabook, Chromebook, dan masih banyak lagi. Oke, sekian dari saya. Kalau banyak kesalahan kata, pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.